Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas salah satu cara teknik untuk mengurangi cemas, tetapi tidak dengan obat tentunya. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menghimbau buat teman-teman yang belum subscribe di YouTube channel saya, silakan subscribe. Karena di YouTube channel ini akan ada video-video baru setiap harinya terkait dengan masalah kecemasan dan psikosomatik. Karena saya lihat memang banyak yang menonton ini yang belum subscribe ternyata ya, lebih dari 60% ternyata. Nah, kembali ke pernyataan saya di awal bahwa apa yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita bisa mengelola kecemasan kita dan setidaknya membantu kita mengurangi kecemasan kita dengan cara yang kita bisa lakukan sendiri. Jadi tidak perlu ke dokter, tidak perlu pakai obat. Nah, salah satunya adalah dengan tidak selalu menangkap masalah yang ada atau diberikan kepada kita. Jadi seringkali ya, contohnya sih banyak orang yang suka seringkali dapat berita ataupun dapat masalah dari orang lain dan merasa bahwa masalah ataupun kondisi tersebut adalah dia yang harus punya atau dia yang harus tanggung. Banyak juga di antara kita ketika tanpa sadar mungkin teman kita, saudara kita menelpon kita dan menceritakan kesulitannya seolah-olah ingin melemparkan bola masalah itu kepada kita. Kita tanpa sadar seringkali langsung menangkapnya. Itu juga yang sering kita tanyakan pada diri kita. Mengapa kita bisa melakukan itu? Apakah memang karena kita merasa tidak enak dengan teman kita atau saudara kita tersebut? Atau mungkin karena punya keinginan untuk membantu, tapi sayangnya seringkali kita tidak menyadari bahwa diri kita sendiri perlu dibantu. Ini yang paling sering menjadi pertanyaan. Pada hal-hal yang sangat luar biasa lainnya adalah hal-hal di mana ketika orang menceritakan tentang seseorang yang mengalami sakit atau meninggal akibat suatu penyakit tertentu, kita langsung berkata kepada diri kita, jangan-jangan itu yang akan bisa mengganggu kita. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita seringkali kesulitan untuk membantu diri kita sendiri. Nah, pada dasarnya kemampuan kita untuk mengelola pikiran dan perasaan ini memang seringkali sulit gitu ya dialami. Dan pada dasarnya kita mampu untuk mengatasinya kalau kita memang benar-benar mau melakukannya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ataupun dilihat sebagai sesuatu yang penting, yaitu bagaimana kita bisa melatih diri kita dulu nih, step by step. Bagaimana cara kita mengelola pikiran-pikiran ini. Bagaimana kita bisa membantu diri kita mencoba melihat dulu sebenarnya kemampuan diri kita ini sampai mana. Jadi pertama kali kita bukan belajar egois ya, tapi kita lihat dulu nih kemampuan diri kita. Apakah kita ini termasuk orang yang cukup mampu mengatasi masalah orang lain? Apakah kita cukup terlatih? Teman-teman bisa bayangkan di dalam satu kali praktek saya menerima saat ini 15 pasien maksimal per hari dan kemudian juga dilanjutkan kalau untuk konsultasi online 8 gitu. Jadi artinya total bisa 20 sampai 23 pasien per hari. Dikali 6 berarti sekitar 120-an masalah yang berbeda setiap harinya, setiap minggunya datang kepada saya. Dan kalau saya tidak bisa menempatkan diri saya untuk membedakan mana yang masalah pribadi, mana yang masalah pasien, itu akan membuat saya kesulitan sendiri. Itulah mengapa seorang dokter jiwa seperti saya sudah 6 tahun menjadi dokter dulu ya, jadi sekolah dokter dulu 6 tahun, kemudian ditambah 4 tahun menjadi psikiater. Dan ini pun kadang-kadang memang memerlukan suatu cara-cara tertentu. Bagaimana saya pernah menjelaskan kepada teman-teman cara mengelola pikiran dan perasaan saya. Bagaimana saya mencoba misalnya bersama dengan istri untuk membantu diri saya supaya saya lebih siap setiap harinya untuk bekerja.
menyiapkan otak kita, mendengarkan keluhan-keluhan pasien, apalagi keluhannya masalah emosional, itu memerlukan sangat-sangat waktu dan juga memerlukan keterampilan tertentu. Jadi saya suka minta saran juga kepada seseorang ya, misalnya teman ataupun sejawat gitu, bagaimana caranya lebih baik lagi untuk mengelola pikiran dan perasaan kita. Yang saya mau sharing lah istilahnya, mereka sharingnya seperti apa. Mungkin ada yang bisa kita dapatkan atau mungkin kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita, dan itu nggak masalah. Kita adalah manusia pembelajar, kita akan terus belajar. Nah, kembali kepada teman-teman semuanya. Apakah teman-teman itu cukup bisa mampu mengatasi perasaan teman-teman ketika menghadapi masalah-masalah orang lain? Kalau memang kira-kira teman-teman itu setidaknya belum mampu atau belum sanggup, maka coba pertahankan diri dulu, ya, membantu diri dulu untuk mengelola pikiran perasaan itu sendiri dulu, ya. Jangan kita langsung mau coba jadi pahlawan atau misalnya terpaksa dok memang untuk bisa mendapatkan informasi dari keluarga atau dari orang lain itu. Seolah-olah kayaknya tuh nggak bisa ditahan lagi tuh informasi. Ya, tidak masalah. Kita perlu bisa membantu diri kita. Kita perlu untuk bisa mengelola pikiran kita. Kita coba dulu terima, tapi belum tentu semua harus kita penuhi, ya. Belum tentu selalu kita harus lakukan seperti misalnya mau menyelesaikan masalah tersebut. Karena seringkali terburu-buru kita menentukan bahwa inilah masalah kita dan kita harus segera menyelesaikannya, padahal itu sebenarnya masalah orang lain, itu akan menjadi sangat sulit. Seperti misalnya seseorang yang datang ke psikiater atau ke psikolog. Mereka biasanya akan meminta kita membantu mereka. Tolonglah berikanlah kami kalimat-kalimat pesan ataupun sesuatu yang bisa, ya, nasihat atau apapun itu. Tapi sebenarnya nasihat itu nggak berguna karena kalau datang dari orang lain tanpa dia sadari sendiri. Artinya yang bisa membantu orang itu adalah orang itu sendiri, bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya kita memang dibebankan sesuatu atau diberikan oleh teman kita sesuatu permasalahan, kalau kita merasa memang tidak mampu mengatasi masalah itu, ya sudah, kita coba dulu membantu diri kita dulu gitu, baru kita membantu orang lain. Seperti kita di dalam ilmu kedokteran juga selalu mengatakan ketika kita ingin membantu orang lain, maka ingat dulu diri kita seperti apa. Apakah kita mampu? Kalau kita tidak mampu, maka tidak masalah kita tidak bisa membantu orang lain itu. Bahkan di dalam suatu kondisi gawat darurat sekalipun, kalau misalnya saat kita melakukan resusitasi atau bantuan napas pada orang yang mengalami sakit jantung dan mengalami serangan jantung, ketika kita pompa dan kita kelelahan, kita tidak bisa melanjutkan. Jangan sampai ada dua-dua yang sakit gitu ya. Artinya secara umum ketika kita mau memberikan bantuan kepada orang lain, jangan membuat kita susah sendiri. Jangan membuat kita itu jadi malah nggak bisa mendapatkan kesehatan jiwa yang baik dan kedamaian serta ketenangan hati. Jadi ingat teman-teman semua, bagi yang masih seringkali mendapatkan aduh pengennya ini, pengen itu gitu ya dari orang lain, dan kebetulan mereka merasa bahwa kondisinya itu seolah-olah harus membantu orang lain terus, nggak usah khawatir ya. Kalau Anda sesekali tuh menolak gitu ya, Anda nggak perlu menjadi seorang pahlawan terus-menerus. Tidak perlu khawatir dikatakan egois ataupun mau menang sendiri karena tidak mau membantu orang lain. Ingatlah diri Anda sebelum Anda membantu orang lain. Kalau Anda merasa bisa, lakukan. Tapi kalau Anda merasa tidak bisa, jangan lakukan. Demikianlah pesan saya pada teman-teman semua, apalagi terutama yang mengalami gangguan kecemasan akibat terlalu banyak mikir. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga Anda. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.